Selain sosok Sheng, terdapat beberapa karakter bajak laut terkuat lainnya yang juga sama-sama berasal dari era yang sama dengan sang karakter. Sheng merupakan salah satu karakter yang sangat orang-orang perhitungkan dalam cerita One Piece. Hampir semua orang mengenal dan tahu siapa sosok Shanks. Namun, sebenarnya banyak juga karakter bajak laut terkuat yang berasal dari era yang sama dengan sosok Sheng. Mereka juga tidak kalah kuat dan memiliki keunggulannya masing-masing. Para karakter ini juga masih memiliki peranan besar ke depannya. Berikut ini karakter bajak laut terkuat yang berasal dari era yang sama dengan Sheng. 1. Boa Hancock. Karakter bajak laut terkuat dari era yang sama dengan Shanks yang pertama adalah Boa Hancock. Seperti yang ketahui, Hancock adalah salah satu mantan Shichibukai yang memiliki kekuatan dahsyat. Selain haki, dia juga memiliki kekuatan buah iblis Mero-Mero. Dia merupakan pemimpin dari suku Kuja yang berada di sebuah pulau bernama Amazon Lily. Hancock juga merupakan pemimpin dari kelompok bajak laut Kuja. Boa Hancock memiliki wakil kapten yang juga merupakan adik-adiknya, Boa Sandersonia dan Boa Marigold. Meskipun mereka pada dasarnya adalah para penjaga dan petarung yang berasal dari suku Kuja, namun baik suku Kuja ataupun kru bajak lautnya semuanya dianggap sebagai bajak laut oleh World Government. Hancock memiliki banyak kemampuan mengerikan, tapi kurang begitu mendapatkan sorotan. Dia pernah mendapatkan nilai buruan yang sangat besar di usianya yang masih muda, yaitu 80 juta belly. Dan karena World Government sendiri melihat Hancock sebagai ancaman besar, pada akhirnya mereka lebih memilih untuk mengajaknya bergabung menjadi Shichibukai di usianya yang masih 18 tahun. Sengoku dan Kuzan bahkan mengakui bahwa Boa Hancock adalah sosok yang sangat kuat dan mereka tidak bisa meremehkan sosoknya. 2. Marco. Marco merupakan mantan tangan kanan dan juga komandan pertama dari bajak laut Shirohige. Hal ini berkat kemampuannya dalam bertarung juga berkat buah iblis legendaris dengan model burung phoenix, sehingga Marco memiliki kekuatan burung phoenix dan julukan Marco the Phoenix. Setelah tewasnya Whitebeard dalam pertempuran di Marineford, Marco yang kemudian jadi pemimpin dari sisa kelompok bajak laut tersebut. Menurut Gorosei atau 5 tertua bintang, Marco merupakan orang yang memiliki kemampuan untuk bisa mengalahkan Blackbeard. Kurang lebih 1 tahun setelah peristiwa Edward, kelompok bajak laut Roger kemudian harus bertempur dengan kelompok bajak laut Whitebeard di sebuah pulau yang ada di Grand Line. Ini adalah pertempuran terakhir antara Roger dengan Whitebeard. Eiichiro Oda memang tidak memperlihatkan pertarungannya, tapi kemungkinan Shanks bertarung melawan Marco atau Tig. Sejauh ini, memang tidak pernah ada momen yang memperlihatkan Marco menghadapi Shanks, namun dia mengakui kekuatan dari Marco. Bahkan, dia sempat mengajak Marco untuk bergabung dengan kelompok bajak lautnya yang mana hal ini jelas ditolak. 3. Crocodile. Crocodile juga merupakan salah satu bajak laut terkuat dari era Shanks lainnya sekaligus juga salah satu mantan Shichibukai. Dia berhasil ditangkap dan dipenjara ke Impel Down setelah peristiwa Alabasta Saga dalam cerita One Piece. Menjadi bajak laut yang sangat berbahaya, Crocodile dikurung di penjara level 6. Dengan kekuatan tipe Logia Suna no Mi, Crocodile merupakan ancaman besar bagi hampir semua orang yang ada levelnya. Setelah sempat dipenjara di Impel Down, dia kembali muncul dan mulai kembali aktif terlibat dalam berbagai peristiwa besar. Yang paling baru adalah Crocodile membentuk organisasi Cross Guild bersama Mihawk dan Buggy. Nilai buruan atau bounty dari Crocodile sendiri yang terbaru dari Crocodile adalah 965 miliar belly. Angka tersebut hampir mendekati bounty dari Blackbeard di awal dia terpilih menjadi Yonko. Namun,
Yang membuat krokodil jadi salah satu karakter yang berbahaya sekaligus kuat adalah karena dia merupakan sosok yang cerdas. Kecerdasannya membuat dia kemudian bisa menyusun rencana kudeta di kerajaan Alabasta, sebelum kemudian Luffy berhasil menggagalkannya. Dan kecerdasannya ini juga yang kemudian menjadi awal terbentuknya Cross Guild. 4. Doflamingo. Rasanya, untuk karakter ini semua juga setuju jika dia masuk dalam salah satu bajak laut terkuat dari era Shanks. Doflamingo merupakan salah satu villain yang sangat populer dalam cerita One Piece. Sebagai mantan penguasa A dari wilayah Dressrosa dan juga merupakan mantan salah satu dari 7 penguasa lautan, sosoknya sudah mulai diperkenalkan bahkan sebelum Time Skip terjadi. Doflamingo merupakan salah satu villain yang tersulit yang dihadapi Luffy. Doflamingo juga merupakan villain pertama yang dihadapi dan dikalahkan oleh Luffy pasca Time Skip. Dia mungkin tidak sekuat para Yonko dalam segi kekuatan, namun Doflamingo memiliki berbagai keunggulan lain yang dimiliki membuatnya cukup ditakuti dan membuat karakternya sangat populer. Contohnya adalah Doflamingo memiliki daya tahan yang sangat luar biasa, yang terbukti dalam pertarungannya melawan Monkey D. Luffy di akhir arc Dressrosa. Selanjutnya, bisa dibilang Doflamingo adalah salah satu sosok yang memiliki relasi paling baik dalam dunia One Piece khususnya di dunia kejahatan. Sebagai mantan kaum naga langit, dia memiliki sedikit kuasa terhadap berbagai keputusan. 5. Bagi. Terlepas dari perbedaan mereka dalam berbagai hal, seperti dalam hal kekuatan, namun Shanks dan Bagi memiliki koneksi yang kuat dan mendalam di series One Piece. Para karakter ini sudah ada sejak lama, bahkan sebelum Monkey D. Luffy memulai petualangannya menjadi seorang bajak laut. Mereka adalah 2 orang sahabat yang pernah menjalani petualangan bersama. Sekitar 30 tahun sebelum cerita utamanya mulai, Shanks dan Bagi merupakan seorang kru biasa di kapal bajak laut kelompok Roger. Pasca bubarnya kelompok bajak laut Roger, Bagi pun membentuk kelompok bajak lautnya sendiri. Banyak dari fans yang tidak menduga jika Bagi akan menjadi salah satu Yonko. Pasalnya, sejauh ini Bagi sangat jarang untuk tampil. Terakhir kali Bagi muncul di arc Reverie, saat semua Shichibukai diperlihatkan bersiap menghadapi angkatan laut. Sejauh ini, Bagi memang bukan salah satu karakter yang paling kuat di series One Piece, apalagi jika membandingkannya dengan para karakter di atas. Namun, Bagi memiliki hal lainnya di mana dia mempunyai jaringan dan pengikut yang sangat setia di mana mereka adalah para penjahat yang sangat mengerikan seperti tahanan dari level 6 Impel Down. 6. Blackbeard. Blackbeard adalah karakter yang sangat Shanks waspadai, sehingga rasanya wajar jika Blackbeard jadi salah satu bajak laut terkuat lain dari era ini. Blackbeard merupakan salah satu karakter penting dalam cerita One Piece. Marshal de Teeth alias Blackbeard memulai karirnya sebagai kru kapal di kelompok bajak laut Whitebeard dan kemudian perlahan dia mulai naik. Setelah membunuh rekannya dan kabur, Blackbeard kemudian ditunjuk menjadi Shichibukai, dan sekarang, setelah Whitebeard tewas, Blackbeard menggantikan posisi sang mantan kapten sebagai Yonko. Blackbeard merupakan salah satu antagonis besar dalam ceritanya. Meskipun Blackbeard menjadi sosok penting dalam ceritanya, sayangnya sampai saat ini tidak banyak informasi yang diketahui tentang Blackbeard. Perkembangan kekuatan karakter ini jadi salah satu yang paling cepat selain Luffy. Blackbeard pada awalnya tidak lebih dari sosok kru biasa. Namun, setelah memiliki buah iblis Yami-Yami, dia berubah menjadi sosok yang menakutkan. Tidak sedikit karakter yang sudah dia habisi sejauh ini. Puncak kekuatannya terjadi setelah dia memiliki buah iblis Gura-Gura milik Whitebeard.
Bukti kedahsyatan Blackbeard sendiri sejauh ini adalah pengakuan dari Riley jika dia tidak akan sanggup menghadapi bajak laut tersebut sekarang. Dia juga bisa mengalahkan Trafalgar Law dan krunya dengan mudah. 7. Draculae Mihawk. Bajak laut terkuat dari era Shang yang terakhir tidak lain adalah rival abadi dari Sang Yonko, yaitu Draculae Mihawk. Seperti halnya Blackbeard dan beberapa karakter lain, tentunya setuju dengan hal ini. Seperti yang Gex ketahui, di awal cerita One Piece kita sudah diperlihatkan bagaimana Mihawk menjadi bagian dari Shichibukai. Mihawk bukanlah pemakan buah iblis, kekuatannya benar-benar dia dapatkan dari hasil kerja keras dan latihan yang dia lakukan sebelumnya. Kekuatan Mihawk sendiri ada pada kemampuan berpedangnya yang sangat dahsyat dan mengerikan serta pedang yang dia gunakan, Yoru. Pedang Yoru merupakan salah satu dari 12 pedang terkuat yang pernah ada. Mihawk sendiri memiliki julukan ahli pedang terkuat di dunia One Piece. Meskipun kita jarang diperlihatkan bagaimana Mihawk beraksi dan bagaimana kekuatan Mihawk, dalam arc Marineford kita bisa melihat jelas bagaimana dahsyatnya seorang Mihawk. Dia tidak pernah takut dengan ancaman kedatangan angkatan laut yang mencoba menangkapnya. Meskipun begitu, Mihawk adalah sosok yang lebih senang untuk menghindari pertarungan.